Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qaulihim, dan ucapan mereka Bani Israel, inna, sesungguhnya kami Bani Israel, qatalna, kami telah membunuh Al-Masiha Isa ibn Maryam, telah bisa membunuh Nabi Isa Al-Masih, Isa anaknya Maryam. Kalau bahasa mereka, mereka menganggap sudah bisa membunuh Yesus Kristus anaknya Bunda Maria. Lagi-lagi Al-Quran membela Yesus Kristus anaknya Bunda Maria, alias Islam membela Nabi Isa alaihissalam anaknya Siti Maryam. Mereka Yahudi Bani Israel sombong menganggap bisa membunuh Isa anaknya Siti Maryam dengan mengatakan Rasulullah, Rasulnya Allah. Ayat ini para mufasir, para ahli tafsir, baik Ibnu Jarir maupun yang lainnya, beda-beda sedikit bahasanya, tapi inti maksudnya sama. Kalimat Rasul Allah oleh ucapan Yahudi Bani Israel yang Allah wahyukan kepada kita, baginda Nabi Muhammad SAW, untuk menjawab bahwa mereka menyebutnya untuk tujuan nyinyir, membuli, menghina, merendahkan, meremehkan, memfitnah. Kalau bahasa Banjarharjonya itu, kalau bahasa kitanya itu, tuh Rasulnya Allah sudah mati. Jadi bukan mengakui kemuliaan Rasulnya Allah, tetapi tujuannya untuk menghina. Bahasa yang lain lagi, tuh utusan Allah, gampang dibunuh. Jadi maksud utusan Allah itu tujuannya merendahkan, nggak ada kesaktiannya kalau bahasa orang Jawara, nggak ada hebatnya kalau bahasa orang preman berantem. Tuh utusan Allah, tuh Rasulnya Allah, paeh, mati, is dead. Sombong Yahudi Bani Israel, merasa bangga membunuh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dilaknat oleh lisan Nabi Daud, oleh lisan Nabi Isa, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat kedurhakaannya kepada para nabi. Akhirnya Al-Quran memberikan pembelaan mutlak bahwa Nabi Isa selamat, bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, bahwa Yesus Kristus anaknya Bunda Maria diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka Yahudi Bani Israel bisa membunuh Yesus Kristus anaknya Bunda Maria. Tidak, Yahudi Bani Israel tidak bisa membunuh Nabi Isa anaknya Siti Maryam. Wa ma sholabuhu, dan bukan pula orang yang mati di palang salib itu Nabi Isa anaknya Siti Maryam atau Yesus Kristus anaknya Bunda Maria. Bukan, yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Walakin, akan tetapi, syubbihalahum, orang yang diserupakan, orang yang dimiripkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sahabat Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, umatnya Nabi Isa, kaum Hawariyun, yang dimiripkan seperti Yesus Kristus anaknya Bunda Maria, padahal bukan Yesus Kristus anaknya Bunda Maria, alias bukan Nabi Isa alaihissalam anaknya Siti Maryam. Kalau menyerupai, tasyabuh. Tapi di sini syubbihalahum, orang yang diserupakan, dimiripkan dengan Nabi Isa alaihis salam. Selanjutnya, wa innal ladzina ikhtalafu,
dan orang-orang Yahudi Bani Israel yang berikhtilaf, yang berselisih, masa sih bukan Yesus Kristus yang kita bunuh? Masa sih bukan Nabi Isa yang kita bunuh? Mereka berselisih. Fihi la fi syakkim min, mereka menggunakan prasangka, syakwasangka, praduga, kira-kira. Mereka tidak punya keyakinan. Masa itu yang dipalang salib yang kita bunuh, terus siapa? Mereka bingung. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan terhadap pembunuhan Nabi Isa alaihissalam. Mereka Yahudi Bani Israel tidak memiliki ilmu pengetahuan siapa sebenarnya orang yang dianggap Yesus Kristus, anaknya Bunda Maria, disiksa sampai dipaku mati di palang salib. Tidak punya ilmu. Justru Al-Quran yang membela Nabi Isa, justru Al-Quran yang menjelaskan ilmu pengetahuannya. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah berpesan kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, kepada kaum Hawariyun yang jumlahnya 12 orang. Apa pesannya? Pesannya menggunakan bahasa Ibrani, karena Nabi Isa orang keturunan dari keluarga Bani Israel. Saya nggak ngerti bahasa Ibraninya, nggak bisa baca tulisan Ibrani, tapi saya membaca translat, membaca ahli bahasa, membaca terjemahan yang sudah diterjemahkan oleh Syekh Ibnu Jarir maupun para mufasir ahli tafsir yang lainnya. Kalimat bahasa Arabnya, kata Syekh Ibnu Jarir, Nabi Isa berbicara kepada sahabat kaum Hawariyun yang jumlahnya 12 orang. Ayyukum yulqa alaihi syabbahi, siapa di antara kalian yang mau dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi nanti kamu akan mirip saya, akan seperti aku. Ditanyakan sampai 3 kali oleh Nabi Isa alaihissalam kepada pengikutnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum Hawariyun yang jumlahnya 12 orang. 3 kali ditanyakan, disambung kalimat pertanyaannya, fayuk talu magani, resikonya kamu yang mau menggantikan aku di tempat dudukku ini, resikonya akan dibunuh oleh Yahudi Bani Israel yang sudah mengepung kita di luar rumah.